Shalom Bapak Ibu dan saudara yang dikasih Tuhan. Hari ini kita memasuki persekutuan doa yang keempat dari bulan keluarga tahun 2021 dengan tema Fokuslah pada Rencana Allah. Firman terambil dari kitab Kejadian pasal 45 ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanmu lah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang tidak hanya mendengarkan firman ini, namun juga yang memeliharanya dalam kehidupan kita masing-masing. Haleluya. Saudaraku, cerita tentang Yusuf dan saudara-saudaranya ini sungguh cerita yang kita semua pasti tahu sebagai orang Kristen, di mana Yakub itu memiliki anak-anak yang diantaranya adalah yang bernama Yusuf. Singkat cerita, Yusuf ini oleh saudaranya yang lain dianggap dispesialkan oleh orang tuanya, dalam hal ini bapaknya. Oleh karena itu, saudara-saudara yang lain menjadi iri dan dengki, sehingga berniat mau mencelakai Yusuf. Dan singkat cerita, Yusuf akhirnya dibawa ke suatu tempat oleh saudara-saudaranya tersebut, lalu dimasukkanlah ke dalam sebuah sumur yang kering. Dan karena kasihan, lalu ada orang menuju ke Mesir, yaitu Potifar, lalu dijuallah Yusuf oleh saudara-saudaranya kepada Potifar untuk menjadi budak dan selanjutnya tinggal di Mesir. Dan singkat cerita, kita semua tahu ceritanya, bahwa akhirnya karena pemeliharaan Tuhan, Yusuf menjadi luar biasa. Dimulai dari dia menafsirkan mimpi Firaun, dan yang selanjutnya dia menjadi penguasa atas Mesir. Nah, Bapak Ibu dan saudara, yang patut kita cermati adalah ketika saudara-saudaranya itu mengalami kelaparan, lalu mereka mendengar kabar di Mesir itu berlimpah gandum, maka saudara-saudaranya itu pergi ke Mesir dan kebetulan berhadapan langsung dengan Yusuf. Mereka tidak tahu bahwa itu adalah Yusuf, saudaranya yang sudah dibuang itu. Nah, singkat cerita, Yusuf tidak mengungkit-ungkit masa lalu, bahkan dia mengatakan, "Akulah Yusuf, saudara kalian yang kalian buang, dan sekarang kalian sudah tahu keberadaan saya di sini. Saya menjadi orang yang dipercaya oleh Tuanku Raja, dan pada saat ini kalian akan aku lindungi. Kebutuhan-kebutuhan hidupmu, hidup kalian akan kami tanggung." Nah, Bapak Ibu dan saudara dikasih Tuhan, perkataan ini loh, di ayat yang baru kita pergumulkan, ayat 4 dan 5 tadi, khusus ayat yang kelima, "Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, hai saudara-saudaraku." Bapak Ibu dan saudara, sekiranya ada tidak banyak orang yang seperti Yusuf. Biasanya kalau dia mengalami kepahitan, ya, apalagi di dalam keluarga, biasanya dia akan balas dendam. Dia akan memiliki rencana, kalau nanti saya begini-begini, maka engkau akan saya beginikan. Nah, sebetulnya akan sangat mudah bagi Yusuf untuk mengerjai balik saudaranya, tetapi tidak dilakukannya. Tapi justru mau melindunginya, mau memberinya makan, kebutuhan-kebutuhan hidup mereka. Dan inilah yang namanya pengampunan luar biasa. Seharusnya dia punya banyak alasan untuk membalaskan sakit hati, kepahitan masa lalu, tetapi tidak dilakukannya. Tapi justru kasih dan pengampunan yang diberikan kepada saudara-saudaranya yang sudah menjualnya ke Mesir. Bapak Ibu Saudara, mungkin saudara punya kepahitan. Mungkin kepahitan pada orang tua, kepahitan kepada kakak, adik, dan seterusnya. Nah, dalam bulan keluarga ini, baiklah kita membuang semua kepahitan-kepahitan itu. Suami kepada istri, istri kepada suami. Karena kalau diterus-teruskan,
Yang ada adalah kehancuran keluarga itu. Ya, apapun itu, saya juga pernah merangguli atau menjumpai ada keluarga yang sampai-sampainya punya kepahitan, sampai dengan harus berpisah kepahitan itu, dan dibawa kepahitan itu sampai bahkan matinya. Nah, Bapak Ibu dan saudara dikasih Tuhan, janganlah seperti itu. Kepahitan-kepahitan baik di dalam keluarga maupun di dalam relasi yang lain itu sebaiknya kita buang saja. Penuhilah dengan kasih dan pengampunan. Untuk apa sih kita menyimpan kepahitan? Memangnya kalau kita sudah membalas kita menjadi puas? Oh tidak. Oleh karena itu Tuhan mengajarkan, kalau Tuhan saja itu mau mengampuni kita kepahitan-kepahitan, ya Tuhan Yesus mau berkorban untuk kita, meskipun sebetulnya kita tidak pantas diampuni, sepantasnya kita dihukum, tetapi Tuhan mengasihi dan bahkan berkorban untuk kita. Bapak Ibu Saudara, kepahitan jangan diembu ya. Diembu itu bahasa Jawa, bahasa Indonesianya dieram. Kalau mangga dieram dari belum masak menjadi masak, durian dari belum masak menjadi masak. Tapi kalau dendam dipelihara, kepahitan dipelihara atau dieram, maka yang ada adalah kehancuran. Lupakan kepahitan, penuhilah dirimu dengan pengampunan. Tuhan memberkati saudara dan memberkati saya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, buatlah kami semua seperti Yusuf, hati yang penuh dengan pengampunan, hati yang bisa membuang kepahitan hidup. Ya Tuhan, tidak mungkin kami bisa melakukannya tanpa pertolongan Tuhan. Oleh karena itu tolonglah kami untuk membuang jauh-jauh kepahitan yang ada pada diri kami, khususnya pada anggota keluarga, sehingga keluarga kami utuh, sehingga keluarga kami diberkati menjadi keluarga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudaraku, kita akan mendengarkan pujian mengampuni, mengampuni lebih sulit. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih.
bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih.